أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahilladzi ja'ala sahra Ramadan syahrul maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wassahbihi ajmain. Faya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatu iman rahimakumullah. Di bulan Ramadan terdapat hadis yang biasa diulang-ulang, populer, kita sering mendengarnya atau kita pun sering menyampaikan kepada orang lain. Sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih wa man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, dengan dasar keimanan, wahtisaban, dan mengharapkan dari Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dambih, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita. Wa man qama Ramadan, dan barang siapa yang berdiri di bulan Ramadan imanan, atas dasar iman, wahtisaban, dan mengharapkan Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dambih, maka Allah pun sama akan mengampuni dosa-dosa kita. Ikhwatu iman rahimakumullah, tak ada satu umat manusia pun yang terbebas dari dosa. Siapapun dia pasti pernah berbuat salah. Kesalahannya bisa besar, bisa kecil, bisa terasa, bisa tidak terasa, bisa disengaja ataupun tidak disengaja, bisa dilakukan sekarang-sekarang, kemarin, dahulu kala, masa-masa dahulu sebelum sekarang ini pernah melakukan dosa perdosaan. Pasti tak ada satu umat manusia pun yang terbebas dari dosa. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan sendiri, kata Rasulullah, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam itu, semua umat manusia itu pernah berbuat salah. Namun kata Nabi, wa khairul khata'in at-tawwabun. Namun sebaik-baiknya orang-orang yang pernah berbuat salah itu ialah orang-orang yang bertaubat, yang menyesal, yang berjanji tidak akan mengulangi lagi, yang merasa bahwa itu sebuah kesalahan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, di bulan Ramadan ini khatib mengulang kembali hadis Nabi tadi,
bahwa kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman kepada Allah dan mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ini semacam sebuah kebaikan yang luar biasa, atau juga bisa dikategorikan sebuah anugerah pemberian dari Allah untuk kita, atau juga mungkin bahasa populer para penjual, obral pahala, mungkin ya, diskon yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan dosa-dosa kita. Bersyukur oleh karena itu kita masih punya kesempatan untuk melalui bulan Ramadan ini. Dengan demikian kita berharap segala dosa yang pernah kita lakukan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pertanyaan, untuk meraih pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut ada indikator-indikator yang perlu kita perhatikan. Di hadisnya sekali lagi, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Nah, ada dua syarat dosa kita diampuni oleh Allah melalui ibadah puasa di bulan Ramadan tersebut. Pertama, imanan, dan yang kedua wahtisaban. Iman, yakin dan mengharapkan keridhaan Allah. Puasanya itu betul-betul atas dasar mengharap keridhaan Allah semata. Indikator pertama atau syarat pertama dari diampuninya dosa kita ialah iman. Kita tahu bersama makna iman secara lugawi atau secara bahasa Indonesia bermakna keyakinan, yakin, percaya. Sedangkan secara istilah Ibnu Taimiyah misalnya mengartikan iman itu qaulu bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa taqrirun bil arkan. Diucapkan dengan lisan kita, diyakini dengan hati kita, dan diamalkan dengan perbuatan kita. Jadi kita bisa masuk kategori beriman menjadi prasyarat dari diterimanya dosa kita, diampuninya dosa kita. Maka syaratnya kita beriman yaitu kita mengucapkan dengan lidah kita bahwa benar aku ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak cukup dikatakan saja, melainkan kita pun harus meyakini dengan hati. Ramadan ini sebuah perintah, sebuah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita lakukan dengan sesungguh-sungguhnya, yang harus dilakukan dengan sebenar-benarnya. Kemudian juga wa taqrirun bil arkan. Kita mengimplementasikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatan kita. Tidak sebatas mengatakan, tidak sebatas meyakini, namun yang lebih penting lagi bagaimana kita mengimplementasikan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak pantas seorang yang mengatakan beriman tetapi kewajiban-kewajiban dari Allah tidak dilakukan, tetapi larangan-larangan dari Allah masih kita lakukan, tetapi sesama umat manusia masih terus bertengkar, masih saling bermusuhan, masih saling berjauhan. Tidak pantas rupanya. Orang-orang yang beriman, dia meyakini dengan sepenuh hati bahwa Ramadan ialah kewajiban, bahwa kita harus melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Bahkan keimanan itu harus menjadi the fuel of life atau the mission of life. Misi kita, misi kehidupan kita ialah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, prasyarat sehingga dosa kita itu dengan puasa ini
Melalui puasa ini diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kalimat ihtisab, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah menegaskan surat Al-Kahfi 110, "Waman kana yarju an liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih abada." Kata Allah, "Waman kana yarju an liqa'a rabbi," siapa saja yang menghendaki berjumpa denganku, mengharapkan aku bertemu dengan aku, falyamal amalan sholihan, maka lakukan amalan-amalan saleh. Jadi mengharapkan keridhaan Allah hanya ikhlas semata karena Allah Subhanahu wa taala melaksanakan puasa ini, ternyata di sana ada syarat lagi, yaitu kita melakukan amalan-amalan saleh. Betapa banyaknya, betapa berlimpahnya kebaikan-kebaikan yang dapat kita lakukan. Apalagi di bulan Ramadan ini, setiap amal kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah sendiri yang akan membalasnya. Illa shaum Ramadan. Karena saum Ramadan itu li wa ana ajibihi. Aku sendiri, saum Ramadan itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah. Dengan demikian jelas untuk mendapatkan pengampunan dari Allah melalui puasa di bulan Ramadan ini, selain kita yakin melakukan segala kewajiban-kewajiban dari Allah, di sana pun kita harus memperbanyak diri kita dengan amalan-amalan saleh, dengan amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang sifatnya vertikal kepada Allah maupun horizontal. Sifatnya vertikal, kita memperbanyak berdoa, memperbanyak berzikir, memperbanyak memohon pengampunan kepada Allah. Ingat akan kesalahan-kesalahan kita, kita berjanji tidak akan mengulangi. Itulah diantara hal-hal amalan-amalan sholihan. Kita memperbanyak membaca Al-Quran juga, mengulang-ulang hafalan Quran. Insya Allah akan menjadi bagian ihtisab, sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Allah, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan sekali-kali berbuat syirik kepadaku. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatul iman rahimakumullah. Produk yang Allah berikan dengan diskon yang luar biasa, atau juga betul-betul super diskon lah. Betul, Allah memberikan kesempatan kepada seluruh umat manusia untuk dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Produk yang kedua ialah salat malam. Man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Produk pertama di bulan Ramadan ini jelas, yaitu puasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap keridhaan Allah. Produk kedua yang diberikan oleh Allah untuk diampuninya dosa-dosa kita itu ialah salat malam. Berdiri pada malam hari untuk melaksanakan salat tarawih. Pak, semua jamaah, mari kita sama-sama mengiktikadkan dalam hati, ya Allah, Engkau memberikan kesempatan, Engkau memberikan tawaran, Engkau memberikan kami kesehatan, berikan aku kemampuan untuk bisa menunaikan kewajiban dari Engkau, untuk dapat meraih produk-produk dari Engkau, untuk dapat memaksimalkan kesempatan-kesempatan dari Engkau sehingga dosa-dosa diampuni. Mampukan kami untuk dapat menunaikan salat malam setiap hari. Cek bahasa Sunda nama peperiheun atau orang teh di luar bulan Ramadan kana tahajud teh hese. Tong boro-boro saban poe, satahun sakali ge hese, sabulan sakali ge hese, setunggal minggu ge hese. Yeuh atuh datang bulan Ramadan anu orang salatna babarengan bisa dilakukan di masjid,
Bisa dilakukan di imah, bisa dilakukan berjamaah, bisa dilakukan sorangan. Kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak tahu tahun depan apakah mungkin atau tidak kita meraih bulan Ramadan ini. Jangan berbicara tahun depan, besok atau lusa masih kita dapat melakukan atau tidak. Makanya kesempatan super diskon dari Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni dosa-dosanya jangan kita hiraukan, jangan kita biarkan, segera ambil kesempatan ini. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kita tidak perlu memperdebatkan urusan jumlah rakaat. Biarlah itu urusan fikih. Ulama-ulama fikih ada yang mengatakan 11, 23, 33 dan yang lain-lainnya. Selama itu sumbernya jelas, insya Allah tidak perlu memperdebatkan masalah itu. Yang paling harus kita perhatikan ialah bagaimana sepantasnya kita melakukan sholat tarawih itu sehingga benar-benar menjadi memilih Allah, membuat Allah memberikan ampunan kepada kita. Lakukan dengan tenang, tidak usah berburu-buru. Betapa dalam sholat itu, dalam sholat kita memulai dengan takbiratul ihram. Ada yang Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ada yang wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard. Ada yang subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka. Ada yang alhamdulillahilladzi hamdan thayyiban mubarakan fi. Banyak sekali doa. Dan dimulai dari doa iftitah. Lalu kita membaca Al-Fatihah, lalu membaca surah, lalu ruku subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal azim wa bihamdi atau subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Kemudian i'tidal sami Allahu liman hamidah. Kemudian kita sujud subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Kemudian duduk di antara dua Rabbig firli warhamni wajburni wahdini. Itu doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, permohonan. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak memaafkan dosa kita karena kita mengulang-ulang meminta kepada Allah dengan ketulusan, dengan kekhusyuan, dengan keyakinan, dengan rasa iman, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya? Pasti Allah akan mengabulkannya. Ikhwatu iman rahimakumullah, ini betul-betul kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan yang luar biasa sekali. Sangat rugi kita manakala kita tidak memperhatikannya atau mendapatkan super diskon dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan pribadi-pribadi yang beriman kepada Allah, yang hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan magfirah. Kemudian kita betul-betul memanfaatkan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu melalui puasa di bulan Ramadan ini, dan juga sholat tarawih di malam hari. Pantaslah bulan Ramadan ini dikategorikan sebagai sahrun maghfirah, sebagai bulan yang penuh pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina bi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa sallimhu lana mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.